Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Maria, Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Aska Faka bisa menemani Anda dalam acara talk show Mari Cari Arah ini. Hari dengan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh era digital terhadap pendidikan. Di era yang serba digital ini, banyak perubahan terjadi di dunia pendidikan, baik dari segi metode belajar, sarana, maupun tantangan yang dihadapi. Untuk membahas lebih dalam topik ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita ini, yang dimana beliau adalah Kepala Sekolah Subhanul Waton. Yang dimana Sekolah Subhanul Waton ini sekolah berbasis pesantren asrama Islam. Sekolah ini tidak hanya mengedepankan pendidikan formal, tetapi juga tentang pendidikan agama. Penasaran kan? Ikuti kami di Maria, Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah. Oke, sepertinya sudah pada nunggu nih pemirsa yang di rumah atau di mana saja yang sudah menonton. Langsung saja nih, kita sapa Bapak Solihin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Aska. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Aska? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Kalau boleh tanya nih, ada kesibukan apa nih Pak belakangan ini? Kesibukan saya saat ini di sekolah ya. Di sekolah ini banyak kegiatan ya, yang pasti mendampingi Bapak Ibu guru untuk lebih aktif lagi, giat lagi untuk membersamai santri-santri yang ada di SMK Subhanul Waton. Kemudian ada lagi kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK, kata kebetulan SMK Subhanul Waton untuk tahun ini mendapatkan amanat untuk kegiatan SMK Pengimbas. Artinya SMK Pengimbas itu SMK yang bisa mengimbas ke sekolah lain. Nah, kebetulan kita punya 3 sekolah jejaring yang ada di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo. Ada 3 sekolah yang kita ambil, SMK NU Temanggung, SMK Berjan An-Nawawi Berjan, kemudian SMK Ma'arif Keluar, seperti itu. Itu berarti sekolah-sekolah tersebut itu dipilih Pak, berarti dari sini Pak? Iya, jadi sekolah 3 jejaring itu kita pilih, kita mencari sekolah yang belum ikut pusat keunggulan, SMK yang pusat keunggulan. Jadi sekolah yang masih masih mandiri. Jadi kita pilih, itu juga milihnya juga agak-agak susah kemarin itu karena banyak sekali SMK yang dipakai oleh sekolah pengimbas yang lainnya, seperti itu Mas. Ngomong-ngomong nih Pak, kegiatan workshop itu per tahun atau gimana itu Pak? Alhamdulillah kita sudah tahun keempat. Oh berarti udah keempat kalinya. Iya, nih, sudah Pak? keempat kalinya kita itu dapat amanat dari direktorat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan workshop yang temanya beda-beda. Tahun kemarin 4 tahun itu kita beda-beda. Tahun yang pertama itu kita Center of Excellence. Jadi kita dikasih bantuan untuk sarpras, sarana dan prasarana, dan untuk komputernya. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat ini kita suruh ngimbaske apa yang sudah kita laksanakan, TEVA yang sudah kita kerjakan, kita imbaskan ke sekolah-sekolah jejaring, seperti itu Mas. Berarti itu 4 tahun berturut-turut itu Pak? Iya, 4 tahun berturut-turut, sudah 4 tahun berturut-turut. Oh dari zaman COVID nih berarti Iya, Pak? jadi zaman COVID kita sudah dapat. Itu juga berarti milih-milih SMK juga Pak? Beda-beda Kalau berarti? yang 3 tahun yang kemarin itu enggak, karena itu mandiri. Ya, artinya sekolah itu yang harus di up skill supaya lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian kalau sudah baik kan harus ngimbas ke sekolah yang lain, harus bisa memberikan ilmunya, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Pak, boleh dong Pak kenalin profil Bapak dulu nih Pak? Ya, saya itu sebenarnya
Dulu sebelum masuk SMK Subhanalwaton ini kan seorang praktisi juga, praktisi multimedia. Jadi dulu saya sampai sekarang alhamdulillah punya usaha seperti ini. Jadi videografi, fotografi, kemudian event organizer seperti itu. Kemudian saya kok punya kontak pengen ada yang ngajar gitu. Ya, bismillah saya mencoba untuk. Tapi sebelumnya saya sudah di sini itu menjadi industrinya. Jadi sudah jadi mitra industrinya untuk membantu program prakerin atau PKL. Setelah itu vakum, kemudian saya dipanggil sama kajurnya untuk membantu yang dulu itu jurusannya di multimedia, belum di kafe tapi multimedia. Berarti itu baru aja diganti itu namanya, Pak. Ya, kalau multimedia, kalau yang di kafe itu barusan ini aja 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Kemudian saya sebenarnya disiplin ilmu saya itu adalah harus ngajarnya di pendidikan agama Islam. Berarti Bapak nih sebelum jadi kepala sekolah nih mengajar di pendidikan agama berarti, Pak? Belum, saya ngajarnya masih di kejuruan di videografi khususnya. Ya, bantu di videografi. Kemudian setahun kemudian saya dikasih amanat lagi untuk menjadi wakahumas seperti itu. Terus dikasih beban lagi tambahan untuk ngajar PAI, pendidikan agama Islam, dan seperti itu. Ya, kemudian setelah beberapa saat ada pergantian kepala sekolah, saya diberi amanat sama yayasan untuk meneruskan khidmahnya kepala sekolah yang kemarin. Jadi untuk membantu ingin mensukseskan atau membersamai dan memajukan SMK ini, seperti itu, Mas. Ngomong-ngomong, Bapak Solihin ini di SMK Subhanalwaton ini udah berapa tahun nih, Pak? Saya mulai 2018. Ya, 2018. Kebetulan saya jadi kepala sekolah ini baru 3 bulan ini, Mas. Oh, berarti baru Iya, tahun ini berarti, baru Pak? tahun ini. Jadi tahun ajaran baru ini saya baru dilantik, suruh membantu berkhidmah untuk menjadi kepala sekolah, seperti itu. Berarti gitu ya, Pak Solihin. Mungkin Ya. sebelum kita masuk lebih dalam nih, Pak, Bapak bisa sedikit menjelaskan bagaimana Bapak melihat era digital ini, Pak? Ya. Terutama dari sudut pandang pendidikan, Pak. Oke. Teknologi itu sangat penting sekali ya, Mas. Saya kalau sama anak-anak itu memberikan kayak quote gitu atau masukan ya. Ketika kamu itu bisa menguasai 3 hal, kamu tuh akan bisa jalan dimanapun. Artinya bisa bekerja apapun atau bisa beraktivitas dan bisa menghasilkan uang. Bisa menguasai Iya, 3 hal itu berarti. 3 hal. Yang pertama itu transportasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, transportasi itu apa? Ya, kita bisa jalan. Komunikasi kita bisa menguasai speaking. ya speakingnya. Kemudian baru teknologi. Teknologi ini kalau kita kuasain, ya insya Allah akan bisa berguna dan bermanfaat. Nah, itu yang kita terapkan di SMK Subhanalwaton itu seperti itu. Jadi selain anak-anak itu nyantri, karena sekolah di SMK Subhanalwaton ini anaknya wajib di boarding, tidak boleh ngelacur, tidak boleh. Berbasis pondok Iya, pesantren berbasis ya, Pak. pondok pesantren. Jadi harus ikuti peraturan di pesantren dan sekolah seperti itu. Berarti pas Gitu. di sekolah ini memajukan ilmu digitalnya itu ya, Ya, Pak. saya lebih ke digital karena saya memang orang praktisi multimedia, lebih ke videografi kalau dulu itu. Luar Seperti biasa itu, Mas. banget nih, Pak. Jadi meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat nih, Pak, tetap ada tantangan yang harus dihadapi ya berarti. Iya, jelas. Karena apa? Ketika kita berbicara masalah teknologi, kalau kita akhlak dan adabnya tidak tertata atau karakternya keluar dari karakter yang Islam istilahnya atau yang pesantren, kita akan
ini terhanyut oleh teknologi. Berarti harus diimbangin Iya, berarti ini ya, harus Pak, ya? diimbangi. Makanya ini sangat apa namanya anak-anak yang nyantri di SMK Subhanul Waton ini harusnya harus bangga. Dia punya dua sisi. Ya, ada dua Iya, sisi iya. berarti ya, Pak, Yang sisi pertama itu dia bisa belajar dengan agama dengan full, mulai dari pagi sampai siang. Kemudian yang siangnya, pagi sampai siangnya itu belajar ke formalnya seperti itu. Iya. Kalau di SMK Subhanul Waton ini, Pak, terdapat berapa jurusan nih, Pak, di sini? Di sini ada 3 jurusan. Ya, apa ada TJKT, kemudian ada DKV, sama ada busana. Seperti itu. Kenapa kok namanya jadi TJKT, Kak? Kalau saya baca-baca itu sebelumnya namanya TKJ itu. Iya, karena biar lebih luas lagi kalau ada komunikasinya. Ya, jadi ini adalah penguasaan teknologi. Kalau dulu kan orang persepsinya TKJ itu kan jaringan ya. Iya. Jaringan yang harus instalasi jaringan-jaringan seperti itu. Nah, akhirnya kita pemerintah mungkin memberikan ini tambahan supaya bisa ada jaringan dan komunikasi. Tetapi kalau di SMK Subhanul Waton ini kan kita ada beberapa peminatan, Mas. Jadi TJKT ini ada peminatan yang Android. Oh, berarti pas PKL-nya itu, Pak? Iya, pas PKL-nya itu ada Android-nya, ada websitenya, ada IoT-nya, ada yang jaringan sendiri. Jadi lebih lebih beragam. Kemudian yang di kafe itu ada juga yang peminatannya ada yang videografi. Seperti ini, ya, seperti ini. Kita di sekolah juga ada seperti ini. Kemudian ada podcast, ada talk show, kemudian ada membuat film pendek, iklan komersil, iklan produk makanan, kemudian membuat sekarang itu kan untuk Instagramable itu, kemudian untuk TikToker, ya, kita seperti itu. Ya, sosmed itu. Kemudian ada yang percetakan, ada yang desain grafis seperti itu. Kemudian yang TB ada yang digitalisasi desain. Jadi desainnya baju-baju ya gitu berarti, desain baju, kita lebih ke butik ya. Anak-anak itu dilatih untuk mendesain manual dulu, baru nanti sudah merambah ke digital. Jadi desainnya nanti digital, sudah langsung pewarnaan, sudah langsung gambar jadi seperti itu. Berarti awalannya ini pakai manual dulu, Pak? Ya, manual gambar dulu, terus nanti baru masuk ke desain digital, dan nanti bisa langsung dikerjakan. Jadi ada tahap-tahapnya, ada fase-fasenya. Ini harus desain dulu, ini harus nanti jahitnya seperti itu. Wih, keren dong, Pak, berarti di SMK ini ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Walaupun seorang santri tapi juga dapat menguasai teknologi berarti ya, Pak, ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, kita akan bertanya tentang lebih dalam. Maka dari itu, jangan kemana-mana, ikuti terus kami di Mari Cari Arah, obrolan seru para jamaah.